Dan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha, beliau yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang sangat-sangat menegangkan, yaitu tatkala pertama kali beliau mendapatkan wahyu. Khadijah radhiyallahu anha, beliau yang pertama kali, beliau yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya, dan beliau juga seorang wanita dan istri yang ikut berperang, baik dengan hartanya, dengan dirinya. Dan kalau kita ingin tahu besarnya nikmat yang Allah berikan berupa Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa lihat dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Khadijah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ada yang istrinya belum beriman, bahkan mengkhianati suaminya, yaitu mengkhianati seorang nabi. Seperti misalkan disebutkan tentang istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, fakhanatahuma, mereka kedua-duanya berkhianat. Dan kedua-duanya berkhianat, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut berkhianat di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, walaysa al-muradu fi fahisyah bal fid din. Kedua-duanya berkhianat bukan berarti menyeleweng, berzina, karena istri-istri Nabi dan Nabi tidak ada yang terjadi dari anak zina. Maka kedua-duanya, istri Nabi Nuh dengan istri Nabi Lut, bukan berkhianat dalam perbuatan fahisyah, tetapi di dalam agama. Fa inna nisa'al anbiya ma'sumatun 'anil wuqu'i fil fahisyah li hurmatil anbiya. Karena istri-istri Nabi terjaga dari terperosok ke dalam perbuatan zina karena kesucian para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tetapi pengkhianatan seorang istri terhadap suaminya di dalam perkara yang dibawa oleh suaminya ini lebih berat. Ini lebih berat dan lebih menyakitkan. Makanya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang menolong, yang berkorban dengan harta dan jiwanya, benar-benar nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tentang wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab sahihnya dari Hisham, dari bapaknya. Beliau berkata, "Tufiyat Khadijatu qabla makhrajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah bi 3 sinin." Bapaknya Hisham, kalau tidak salah ini Urwah, Hisham bin Urwah, kemudian Urwah. Urwah adalah seorang tabi'i. Tabi'i berkata, Khadijah radhiyallahu anha wafat sebelum keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah 3 tahun. 3 tahun sebelum berhijrah beliau wafat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari menyatakan, wa kana mautuha radhiyallahu anha qabla al-hijrati bi 3 sinin.
wa dzalika ba'da al-mab'ats 'ala as-sahabi bi 10 sin. Dan wafatnya, kematian Khadijah radhiyallahu anha sebelum hijrah 3 tahun. Dan itu berarti semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut pendapat yang lebih kuat 10 tahun. Di 10 tahun dari kenabian wafatlah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang lebih pasti lagi wafatnya Khadijah radhiyallahu anha sebelum kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disebutkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kapan hari dan kapan bulan. Kapan hari dan kapan bulan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha 3 hari setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan sebulan setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan 2 bulan setelah wafatnya Abu Talib. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha dikuburkan di daerah Hujun. Daerah Hujun di kuburan penduduk kota Makkah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turun ke liang lahatnya Khadijah. Dan pada saat itu belum disyariatkan sholat jenazah. Pada saat itu belum disyariatkan sholat jenazah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Dan Khadijah meninggal dan umur Khadijah pada saat itu 65 tahun. Di para ulama menguatkan pendapat bahwa Khadijah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Maka beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu umur beliau 50 tahun. Pada saat itu umur beliau 50 tahun. Dan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Hal-hal yang saya sebutkan tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak wafatnya Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat terlihat kehilangan, merasa kehilangan terhadap istrinya yang sangat beliau cintai. Dan disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, beliau berkata, "Lamma tufiya Abu Talib," ketika wafatnya Abu Talib, wa Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan juga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, ijtama'at ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musibatan. Terkumpul dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 musibah. Kematian Abu Talib dan kematian Khadijah radhiyallahu anha. Falazima baitahu wa aqallal khuruj. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering di rumah dan jarang keluar rumah. Sering di rumah, jarang keluar rumah. Ini kalau seandainya istri yang benar-benar berbakti kepada suaminya seperti itu, sangat dicintai oleh suaminya. Bahkan sampai meninggal suaminya pun sangat mencintai. Bahkan saking sedihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering di rumah dan juga jarang keluar. Ya, jarang keluar. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati oleh istrinya yang pertama. Ada sebagian laki-laki di zaman sekarang istrinya mati, besoknya kawin lagi. Raja tega.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Beberapa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Di antaranya yaitu disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu. Beliau bercerita, ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Jibril. Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat. Ma'aha ina'un fihi idam." Wahai Rasulullah, itu Khadijah, dia telah mendatang dan dia membawa ina, yaitu sebuah tempat yang diisi di dalamnya lauk, au ta'amun au syarab, atau membawa makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa min. Kalau seandainya dia datang kepadamu, maka ucapkanlah terhadapnya salam dari Allah dan dariku. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Jala'ul Afham, wa hadhihi la'amrullah khassatun lam takun li siwaha. Demi Allah, perkara ini adalah khusus yang dimiliki oleh Khadijah. Tidak pernah ada makhluk seorang pun yang mendapatkan salam dari Allah plus dari Jibril secara bersamaan. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Jala'ul Afham, dan ini menunjukkan keistimewaan Khadijah. Kemudian kata Jibril alaihissalam, wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira kepadanya mendapatkan sebuah rumah di dalam surga, min qasab. Qasab yang terbuat dari qasab. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim mengatakan, al-qasab qala jumhurul ulama al-muradu bihi lu'lu'ul mujawwaf. Al-qasaf menurut jumhur ulama mengatakan adalah yaitu bambu yang terbuat dari berlian yang lonjong. Jadi rumahnya terbuat dari bambu, tapi bambunya bambu berlian yang lonjong. Bambu-bambunya lonjong. La saqab fihi wala nasab. Yang tidak ada kegaduhan di dalam hidup di dalam rumah bambu tersebut, dan juga tidak ada kesulitan hidup di dalam rumah bambu tersebut. Disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah di dalam kitab Ar-Rawdul Unf yang ditulis oleh Al-Imam As-Suhaili. Beliau mengatakan, wa inna ma basyaraha bi baitin fil jannah min qasab li'annaha hazat qasab as-sabqi ila al-iman. Ya. Ini pelajaran menarik. Kenapa Rasulullah SAW diberitakan oleh Jibril alaihissalam bahwa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari qasab. Qasab itu bambu. Ya, qasab itu bambu. Tetapi bambunya bambu berlian. Kata Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Rawdul Unuf bahwa sebabnya karena Khadijah hazat qasaba sabq ilal iman. Karena Khadijah beliau mendapatkan tongkat bambu tongkat pendahuluan masuk dalam agama Islam. Jadi tongkat pertama tentang Islam Khadijah yang mendapatkan. Makanya beliau mendapatkan rumah dari qasab, yaitu qasab itu adalah bambu. Bambu bisa diartikan kalau ada perlombaan, maka biasanya ada estafet, tongkat-tongkatan. Nah, tongkat ini yang dimiliki oleh Khadijah karena beliau orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam, tongkat keimanan. Ini sebab kenapa Khadijah mendapatkan qasab, rumah dari qasab, yaitu rumah dari bambu berlian.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, sebab Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu berlian yang hidup di dalamnya, di dalam rumah tersebut tidak ada suara gaduh. Kita kalau hidup di rumah bambu, suaranya kan gaduh, buka pintu krek, kemudian beinjak krek. Tetapi di sini rumah bambu yang tidak gaduh. Apa sebabnya rumah bambu yang tidak gaduh? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa maksud rumah bambu yang tidak gaduh as-siyah wal munaza'ah bi raf'is, teriak kemudian menentang suami dengan mengangkat suara. Itu tidak pernah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Berteriak menentang suami dengan mengangkat suara. Makanya al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika itu beliau belum pernah lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun di surga mendapatkan itu. Rumah terbuat dari bambu berlian yang hidup di dalamnya tidak menimbulkan kegaduhan, karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suami, tidak pernah menentang suami dengan suara yang kencang. Adapun la nasab, yaitu rumahnya tidak sulit hidup di dalam, beda dengan rumah bambu di dunia, tidak sulit hidup di dalam. Ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan an-nasab at-ta'ab, karena beliau tidak pernah menyulitkan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan-permintaan yang mungkin di luar batas kewajaran, di luar batas kemampuan sang suami. Ini termasuk hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mencintai Khadijah. Sangat mencintai Khadijah. Jadi dua sebab. Pertama, tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah menentang dengan mengangkat suara. Yang kedua, tidak pernah menyulitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat penjelasan yang menarik di dalam kitab Ar-Raudhul Unuf. Ar-Raudhul Unuf. Beliau mengatakan, kata Imam As-Suhaili, munasabatu hataini sifatain a'ni al-munazah wa ta'ab annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ila al-islam ajabat Khadijah taw'an falam tuhwijhu ila raf'i sautin wala munaza'ah wala ta'ab fi dhalika bal azalat anhu kullu nasab wa anasathu min kulli wihshah wa hawwanat alaihi kulla makruh فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعالها. As-Suhaili rahimahullah berkata, penyebutan dua sifat rumah yang tidak gaduh dan tidak sulit, dua sifat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak Khadijah ke dalam agama Islam, maka Khadijah menjawabnya langsung dengan taat, tidak memerlukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara. Tidak ada juga perlawanan dari Khadijah. Tidak memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memerlukan rasa capek untuk mendakwahi Khadijah, langsung menerima. Bahkan hilang seluruh keletihan. Dan setelah menjadi istri, Khadijah senantiasa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesendiriannya dan meringankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesulitan yang beliau dapatkan. Maka pantas cocok beliau mendapatkan rumah, dijanjikan kabar gembira rumah di surga yang sifatnya tadi sesuai dengan keadaan Khadijah di dunia, yaitu beliau tidak pernah menyulitkan Rasulullah
dan tidak pernah mengangkat suaranya menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas itu sebab yang pertama kenapa Rasulullah SAW sangat menyukai Khadijah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang kedua adalah disebutkan di dalam kitab Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah SAW lebih cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Aku tidak melakukan itu disebabkan kecuali karena Rasulullah SAW sering menyebutkan tentang Khadijah. Khadijah. Wa rubbama dhabaha asy-syata thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sadaiqi Khadijah. Dan kadang beliau menyembelih seekor anak kambing, kemudian motong-motong sendiri, kemudian dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Farubbama qultulah, dan kadang-kadang aku mengatakan, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun ila Khadijah. Wahai Rasulullah, seakan-akan tidak ada seorang wanita pun di dunia kecuali Khadijah. Begitu kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha kanat wa kanat. Sesungguhnya Khadijah adalah wanita yang seperti ini, wanita yang seperti ini. Menyebutkan tentang keistimewaan Khadijah, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Maksudnya seperti ini adalah wanita yang mulia, wanita yang berakal. Wa kana li minha walad. Nah, ini sebab yang kedua. Dan aku mendapatkan darinya anak. Wajar kalau seandainya seorang suami lebih mencintai istri yang melahirkan anak untuknya dibandingkan istri yang tidak melahirkan anak untuknya. Makanya tidak sedikit terjadi perpisahan perceraian antara suami istri yang istrinya tidak bisa melahirkan anak suami, tidak bisa melahirkan, tidak bisa hamil mandul, maka terjadi perceraian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain disebutkan riwayat Imam Ahmad ketika Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kenapa beliau sangat cinta kepada Khadijah. Beliau mengatakan, "Ma abdalanillahu azza wa jalla khairan minha." Tidak ada istri yang menggantikan untukku dari lebih baik dari Khadijah. Ya, ini pernyataan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad amanat bi idz kafarani idz kafara biyan nas. Sungguh ia telah beriman kepadaku ketika seluruh manusia kafir. Wa saddaqatni idz kadzdzabani nas. Dan dia mempercayaiku ketika seluruh manusia mendustakan. Wa wasatni bimaliha idz haramani nas. Dan sungguh Khadijah membelaku, menolongku dengan hartanya ketika manusia tidak mau menolongku dengan hartanya. Wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha idz haramani auladan nisa. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dengan anaknya, memberikan rezeki kepadaku dengan anaknya ketika Allah mengharamkan untukku anak-anak dari istri-istriku. Tidak ada istri Nabi yang mempunyai anak selain Khadijah. Ada juga Maria Al-Qibtiyah, Akan tetapi Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak, bukan istri. Maka ini penyebab kedua Khadijah sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika cemburu terhadap Rasulullah tentang Khadijah, beliau mengatakan, inni ruziqtu hubbaha, aku ditakdirkan untuk mencintai. Ini berarti mutlak karena cinta yang Allah berikan di dalam hati Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Walaupun tidak ada apa-apa, tetapi cinta itu lebih didahulukan. Misalkan anggap saja mungkin Rasulullah SAW tidak mempunyai anak dari Khadijah, atau anggap saja Khadijah radhiyallahu anha terlambat masuk Islam, bukan wanita pertama masuk Islam, tetapi Allah memberikan rasa cinta itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku ditakdirkan untuk mencintai. Ini yang membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Khadijah. Kejadian yang kedua, setelah wafatnya Abu Talib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad kepada Aisyah dan juga Saudah, kepada Aisyah dan juga Saudah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat yang panjang, dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian juga dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, bahwa dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, lamma kabirat Saudah wahabat yaumaha li, fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li bi yaumiha ma'a nisa'ih, qalat wa kanat awwalu imra'atin tazawwajaha ba'di. Artinya, ketika sudah tua Saudah binti Zam'ah, maka beliau memberikan hari gilirannya kepadaku, kata Aisyah. Maka Nabi Muhammad SAW membagi untukku hari giliran Saudah bersama istri-istri yang lain. Dan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, wa kanat awwalu imra'atin tazawwajaha ba'di. Artinya Saudah adalah perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW sepeninggal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan akad setelah wafatnya Khadijah, menikahi Saudah binti Zam'ah, setelah mengakad juga Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka Rasulullah SAW menggilir Saudah sebelum Aisyah. Rasulullah SAW menggilir Saudah sebelum Aisyah. Jadi setelah Khadijah meninggal, Rasulullah SAW mengakad Saudah dan juga mengakad siapa? Aisyah. Dan para ulama bersepakat bahwa Saudah lebih dahulu digauli oleh Rasulullah sebelum Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal. Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan menggauliku di bulan Syawal. Syawal adalah bulan setelah Ramadan, dan dia bulan pertama dari bulan-bulan haji. Disebut Syawal. Kenapa disebut Syawal? Karena tashwilu labanil ibil,
Artinya membiarkan susu onta tidak diperah di bulan Syawal. Tidak diperah di bulan Syawal. Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, kanatil Arab tatayyara min aqdil manakih fi. Orang-orang Arab menganggap sial menikah di bulan Syawal. Kalau kita di bulan apa? Safar. Ini kebiasaan orang Arab menganggap sial menikah di bulan Syawal. Wa taqul innal mankuhata tamtani'u min nakihiha kama tamtani'u turuquhul jamal idza laqihat wa shalat bidhanabiha. Fa abtala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tiyaratahum wa tazawwaja Aisyah radhiyallahu anha fi Syawal. Sesungguhnya orang-orang Arab jahiliyah mengatakan sesungguhnya yang dinikahi, wanita yang dinikahi menahan dari orang yang menikahinya, sebagaimana turuqatul jamal idza laqihat wa shalat bidhanabiha, sebagaimana ekor-ekor onta ya itu bergerak-gerak menolak kebaikan. Maka di sini mereka berpendapat bahwasanya menikah di bulan Syawal mendatangkan keburukan. Mereka gambarkan dengan ekor-ekor onta yang bergerak-gerak seakan-akan menolak kebaikan. Begitulah pernikahan di bulan Syawal. Maka Nabi Muhammad SAW membatalkan perasaan bernasib sial itu di bulan Syawal. Membatalkan itu. Sehingga beliau menikahi dan menggauli Aisyah radhiyallahu anha di bulan lihat penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi wal Sahih Muslim. Qasadat Aisyah radhiyallahu anha bihadzal kalam radda ma kanatil jahiliyatu alaih. Aisyah radhiyallahu anha bermaksud dengan ucapan ini membantah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Wa ma yatakhayyaluhu ba'dul awam al-yawm min karahati at-tazawwuj wa tazwij wadukhul fi Syawal, dan apa yang dihayalkan oleh orang-orang awam hari ini di abad ke-7 Hijriah. Imam Nawawi hidup di abad ke-7 Hijriah, yang mana mereka membenci untuk menikah dan menikahkan di bulan Syawal. Dan Imam Nawawi mengatakan hadza batilun la aslalah. Keyakinan ini batil, tidak ada asal usulnya. Wa huwa min atharil jahiliyah kanu yatatayyarun bidzalika lima fi ismi Syawal minal isyalah war rafa'. Dan itu adalah bekas-bekas peninggalan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka senantiasa merasa pesimis karena dari bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah cacat dan terangkat. Jadi pernikahannya nanti cacat dan pernikahannya terangkat. Maka Nabi Muhammad SAW nikah dan menggauli di bulan Syawal demi menghilangkan tatoyur, demi menghilangkan merasa bernasib sial. Ya, silahkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Perkataan saya sampai mana? Tatayyur. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan dalam beberapa hadis tentang kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Disebutkan
Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, beliau bercerita, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin wa banabi wa ana bintu 9 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berumur 6 tahun dan menggauliku ketika aku berumur 9 tahun. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain terdapat riwayat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 7 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku dan waktu itu umurku 7 tahun. Bagaimana menggabungkan keduanya ini? 6 tahun dengan 7 tahun. Dan dua-dua riwayatnya sahih. Yang pertama riwayat Bukhari, yang kedua riwayat Imam Ahmad. 6 tahun dan 7 tahun. Maka Imam Nawawi menjelaskan, masalahnya apa tadi? Masalahnya apa? Bahwa perbedaan tahun. Yang pertama 6 tahun, yang kedua 7 tahun. Imam Nawawi menjelaskan bagaimana perbedaan riwayat ini. Tazawwajani wa ana bintu 7 sinin. Adapun perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW menikahiku ketika aku berumur 7 tahun. Wa fi aktsar riwayat bintu 6. Dan kebanyakan riwayat menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada umur 6 tahun. Fal jam'u bainahuma, mengumpulkan antara keduanya ini, annahu kana laha 6 wa kasr. Fa fi riwayatihi iqtasarat ala sinin wa fi riwayati addat as-sanah allati dakhalat fiha, wallahu alam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, gampang menggabungkannya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, beliau menyebutkan umur yang beliau sudah sampai. Umur yang beliau sudah sampai. Sedangkan ketika beliau menyebutkan aku dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 7 tahun, maka beliau menyebutkan umur yang beliau sampai plus hari-harinya. Jadi kalau bahasa Banjar kita, berapa umurnya? Jalan 7. Nah, itulah jalan 7. Ya, tapi asal umurnya berapa? Nah, ulun kalau lagi pandiran lawan bini, bah pian sudah tua. Wah, masih 38. Enggak, sekarang jalan 39. Kan 38. Belum 39. Ya, memang orang itu tidak mau dikatakan tua, ya. Apalagi kalau sudah 40, sudah itu tua betul itu. Ya, jangan ngaku muda kalau sudah 40. Betul-betul tua. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu. Imma dikatakan umurnya 6 tahun, yaitu pas memang umurnya 6 tahun. Atau ada yang mengatakan umurnya berapa? 7 tahun, yaitu bahwa jalan 7. Itu maksudnya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik di balik nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Lamma tuwfiyat Khadijatu radhiyallahu anha, qalat Khawlah binti Hakim, imra'atu Uthman ibni Mad'un, ya Rasulullah, ala tazawwaj? Qala na'am, fama 'indaki? Qalat bikrun wa thayyib. Al-bikru bintu ahabbi khalqillah ilaiki Aisyah, wa thayyib Saudatu binti Zam'ah." Artinya, Aisyah bercerita ketika wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, ada seorang bernama Khawlah. Makanya ada nama anak-anak kadang-kadang namanya siapa? Khawlah. Saya langsung ingat cerita ini. Khawlah inilah yang menawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lagi. Khawlah binti Hakim. Khawlah ini istrinya Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un
sahabat pertama yang dikuburkan di Baqi'. Khawlah binti Hakim menawari Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ala tazawwaj, wahai Rasulullah, enggak nikah lagi? Kemudian kata Rasulullah, iya. Kamu punya calon? Wa ma indaki, kamu punya calon enggak? Kata Khawlah binti Hakim, ada dua, ya, bikrun wa thayyib. Jadi subhanallah, di zaman dahulu sudah ada macomblang itu sudah ada. Ya, Rahman ya. Ya, di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Yaitu yang menawar, dan ini amal saleh, ta'awun al birri wat taqwa. Ya. Ini adalah amal saleh, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kata Khawlah, bikrun aw thayyib, mau perawan atau mau janda? Mana tadi Mas Yazid? Di belakang ketawa aja dari tadi. Mau perawan atau mau janda? Mana Mas Yazid? Ya. Ajar ke Saiful keduanya. Pian kah hendak? Ada wanita. Al-bikru bintu ahabbi khalqillah ilaika Aisyah. Kalau perawan adalah anak perempuan manusia yang paling engkau cintai, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah. Sedangkan kalau janda, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Fadakhaltu ala Abi Bakrin faqal innama hiya ibnatu akhi. Lalu aku pun menemui Abu Bakar radhiyallahu untuk melamar Aisyah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Khawlah pun menemui Abu Bakar. Khawlah menemui Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudaranya. Anak perempuan saudaranya. Maksudnya apa? Ini Aisyah seperti keponakan gitu. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW itu sudah seperti saudara. Ini seperti menikahi keponakan, nggak bagus. Quli lahu anta akhi fil Islam wa ibnatuki tasluhu lihi faja'ahu fa'ankihhu. Artinya, wahai kata Rasulullah, wahai Khawlah, katakan kepada Abu Bakar, engkau wahai Abu Bakar adalah saudaraku dalam Islam dan anak perempuanmu cocok untukku. Maka Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menikahinya. Ya. Kemudian setelah itu, dakhaltu ala Saudah faqalat laha akhbiri abi, fadzakartu lahu fazawwajahu. Lalu setelah itu aku pun mendatangi Saudah. Ada dua, perawan dengan janda. Datangi Saudah. Kata Saudah, beritahukan kepada bapakku, Saudah binti Zam'ah, beritahukan kepada Zam'ah, mau nerima enggak? Maka aku pun, kata Khawlah. Jadi ini Khawlah subhanallah, ya, sebagai orang yang ingin menjadi jembatan pernikahannya Rasulullah SAW, beliau pergi ke Abu Bakar, pergi ke Zam'ah, bapaknya Aisyah, bapaknya Saudah. Kemudian ketika datang kepada bapaknya Saudah radhiyallahu anha warḍaha, maka bapaknya Saudah menikahkan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz, mana yang lebih dahulu, pernikahan Rasulullah dengan Saudah atau dengan Aisyah? Maka jawabannya adalah dengan Saudah, baru setelah itu dengan Aisyah. Tapi ya betul. Kemudian yang digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali setelah wafatnya Khadijah dari Saudah dan Aisyah adalah Saudah radhiyallahu anha. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah, mengakad, mengijab kabul Saudah, setelah itu baru mengijab kabul Aisyah radhiyallahu anha wa arda.
Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara menarik tentang Saudah. Di kajian ibu-ibu saya ingin membahas mereka adalah ibundanya kaum beriman. Ini perkara menarik. Saya akan jelaskan tentang istri-istri nanti. Taib, salah satu perkara yang menarik dari Saudah binti Zam'ah yang patut kita contoh, yaitu beliau sangat mengikuti perintah Rasulullah SAW. Saudah sangat taat kepada perintah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li nisa'ihi 'ama hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri-istrinya pada tahun haji wada', hadhih thumma zuhurul husur, artinya ini, kemudian zuhurul husur. Zuhurul husur anna kunna la ta'udna takhrujna min buyutikunna wa talzamna al-husur wa hiya jam'ul hasir alladhi yubsatu fil buyut. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri-istrinya pada haji wada'. Haji wada' tahun berapa? Haji wada' tahun berapa? Nabi Muhammad SAW wafat itu pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriyah. Sebelum Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Muharram, Safar. Sedangkan haji pada bulan Zulhijjah ke-10 Hijriyah. Ya, beliau berkata kepada istrinya ketika haji wada, hadhih thumma zuhurul hasr. Ini, kemudian seluruhnya duduk di rumahnya masing-masing. Fakunna kulluhunna yahjuzna illa Zainab bint Jahsh wa Saudah binti Zam'ah. Dan seluruhnya ikut bersama Rasulullah SAW berhaji kecuali Zainab binti Jahsh, kemudian Saudah binti Zam'ah. Wa kanata taqulan wallahi la tuharriquna dabbatun ba'da an sami'na dzalika minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-duanya berkata, demi Allah, setelah itu tidak ada onta yang bergerak untuk membawa kami setelah kami mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih kan? Sedih tidak dibawa haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Saudah tidak banyak omong. Saudah radhiyallahu anha tidak banyak membantah, menerima saja. Maka termasuk manaqib Saudah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu Bapak Ibu saudara-saudari muqaddimah dari sebelum terjadinya Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. Ya, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, setelah wafatnya, ini baru kita masuk ke Taif. Jadi setelah wafat Abu Thalib, kemudian wafatnya Khadijah, kejadiannya, kemudian setelah itu siapa lagi? Kejadian apa lagi? Nikahnya Rasulullah dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dengan Saudah, atau Saudah kemudian dengan Aisyah. Begitu ceritanya. Taib. Sekarang setelah wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah, maka kaum kafir Quraisy bertambah siksanya, intimidasinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau ingin panjang bagaimana orang-orang kafir Quraisy mencela, mengintimidasi, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang menyebabkan akhirnya beliau pergi ke Taif. Taif, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini pergi pada bulan Syawal tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 dari kenabian. Setelah Abu Thalib dan Khadijah meninggal. Taif
jauhnya dari kota Mekah 80 kilo, dan beliau berjalan ke Taif jalan kaki, pergi dan pulang jalan kaki. Ya, kita sekarang nyaman-nyaman, enak-enak mendapatkan Islam. Nabi kita Muhammad SAW berjalan 80 kilo jalan kaki, zahaban wa audatan, pulang pergi. Itu pun pergi pulangnya dalam keadaan sudah diintimidasi oleh orang-orang Taif. Maka pantas kita untuk memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Perjuangan beliau luar biasa. Sampai 14 abad sekarang kita mendapatkan indahnya Islam. Mudah-mudahan kita wafat dalam Islam. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan yang bersama beliau pada waktu itu Zaid bin Harithah, maula Rasulullah SAW. Zaid bin Harith, budak berkulit hitam yang dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian mengabdi akhirnya kepada Rasulullah SAW setelah merdeka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW setiap kali melewati kabilah di jalan, beliau seru, beliau ajak, beliau dakwahi, tapi tidak ada satupun yang menerima dakwah beliau. Ketika datang ke Taif, beliau menyegerakan pergi ke 3 orang dari pemuka-pemuka Taif. Ya, dari pemuka-pemuka Taif. Yang pertama Ibnu Abi Yalyal, Ibnu Abd Yalyal, wa Mas'ud dan Habib atau Hubaib. Jadi Ibnu Abd Yalyal dan Mas'ud dan Hubaib, 3 orang ini. Lalu Rasul SAW duduk menemui mereka, mendakwahi 3-tiganya. Kemudian setelah didakwahi, salah seorang mengatakan, Allah merobek-robek kain Ka'bah jika Allah mengutusmu. Artinya mustahil Allah mengutusmu sebagai nabi. Kalau Allah mengutusmu sebagai nabi, kain Ka'bah robek. Nah, ini yang dikatakan oleh orang pertama, Ibnu Abi Yalyal, Ibnu Abd Yalyal. Yang kedua mengatakan, ama wajadallah ahadan ghairak. Ketika didakwahi oleh Rasulullah, yang kedua mengatakan, apa Allah nggak ada yang lain kok sampai milih kamu jadi nabi? Allah, itu sakit sekali. Ya, sakit sekali. Apa nggak ada yang lain ustadznya? Kok kamu dipilih jadi ustadznya? Ya, sakit sekali. Yang ketiga mengatakan, wallahi la ukallimuka abada. In kunta rasulan la anta a'zamu khatara min an arudda 'alaikal kalam. Kata yang ketiga, yaitu Hubaib, mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menikahimu, menikahi. Nikah aja ya, subhanallah. Bahaya ini. Sudah waktunya rupanya. Jangan. Ada istilah orang Arab, orang kampung Arab, dulu ada seekor ayam. Ayamnya kurus, tidak ada dagingnya, cuma tulang dibalut dengan kulitnya. Tapi kalau berkokok nyaring bunyinya. Nama ayamnya Saqa'a. Ayam Saqa'a. Ini adalah kiasan orang Arab apabila ada laki-laki banyak ngomongin poligami tapi tidak nikah-nikah. Itu manusia jenis ayam Saqa'a. Ya, ngomong tok nggak nikah-nikah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga mengatakan, demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Kenapa? Karena jika engkau Rasul, maka
sungguh engkau adalah orang yang paling berbahaya untuk aku jawab ucapanmu. Dalam artian mustahil Rasul bicara seperti manusia biasa. Itu sebenarnya pada saat yang bersamaan penghinaan. Mana mungkin Rasul ada kayak kamu? Nah gitu loh, paham nggak? 3 orang. Dan ini yang sering saya sebutkan, ya kan, kalau saya bercerita tentang Taif, saya pasti ceritakan ini, yaitu perkataan orang kedua, ama wajadallah ahadan ghairak, apa enggak ada orang lain, apa enggak ada Allah, apakah Allah tidak mendapati orang lain sehingga menjadikanmu seorang rasul? Kalau bahasa kita, kok ente jadi rasulnya bukan yang lain? Itu kan sedih sekali para ikhwan, sangat sedih sekali, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Rasulullah SAW berdiam di tengah-tengah orang Taif 10 hari, ya. Beliau mendakwahi seluruh pemuka-pemuka Taif. Tetapi apa yang dijawab oleh pemuka-pemuka Taif? Ukhruj min biladina wa agharru bihi sufa'ahum fa waqafu lahu samatin wa ja'alu yarmunahu bil hijarah hatta dumiyat qadamah. Kata pemuka-pemuka orang-orang Taif, keluar kamu dari daerah kita. Dan pemuka-pemuka Taif ini pun memperdaya orang-orang awam dari kaum Taif. Akhirnya orang-orang penduduk Taif bersaf-saf, berbaris sepanjang jalan Taif yang dilalui oleh Rasulullah SAW, berbaris, dan mereka melempari Rasulullah SAW di sepanjang jalan, sengaja berbaris itu. Mereka melempari Rasulullah SAW sampai kedua telapak kakinya berdarah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Maula Rasulullah, kalau saya sebutkan Maula, ingat ya, Maula itu mantan budak yang dimerdekakan, kemudian mengabdikan dirinya kepada yang memerdekakannya. Itu namanya apa? Maula. Lalu Maula Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah yang ikut tadi menahan Rasulullah SAW dengan dirinya, sampai beberapa kali bocor kepala Zaid bin Harithah. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif ke Mekah. Berapa kilo tadi? 80 kilo. Dalam keadaan sedih. Kemudian setelah itu bersandar di salah satu dinding kebun Utbah dan Syaibah, 2 anak Rabi'ah. Utbah dan Syaibah, 2 anak laki-laki Rabi'ah. Kemudian disitulah beliau bernaung, berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang masyhur sekali. Dan doa ini bagus untuk dihafal, terutama tatkala kita sedang lemah, sedang terpojok, sedang dikhianati, sedang terzalimi, ya. Doanya saya bacakan dan saya artikan. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahanku, kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya dayaku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih dari seluruh yang mengasih. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Rabb orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapa aku bersandar untuk diriku. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang yang jauh yang menganggapku aku jauh. Au ila aduin malaktuhu amri, atau kepada musuh yang aku kuasakan perkaraku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, kalau seandainya engkau tidak memiliki
kemurkaan atasku, aku tidak peduli dengan apa yang aku dapati. Luka-luka ini nggak ada manfaatnya. Yang penting engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li. Tetapi keselamatan dari engkau itu lebih aku harapkan untukku. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menyinari kegelapan-kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Dan baik perkara dunia dan akhirat. An yahilla ala ghadabika aw an yanzila bi sakhatik, yaitu yang menghalangi atasku kemurkaanmu dan menurunkan kepadaku kemurkaanmu. Lakal utba hatta tarda, la haula wala quwwata illa billah. Engkau memiliki nasib yang baik sampai engkau ridha. Tidak ada kekuatan, tidak daya upaya kecuali dengan engkau. Rasul kita seperti itu, para ikhwan. Sedih. Jejer orang dilempari. Kemudian kawan beliau Zaid bin Harithah sampai beberapa kali kepalanya terluka. Lalu ketika kejadian seperti itu, apa yang terjadi? Ada dua orang yang tadi, yaitu siapa namanya? Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah dalam keadaan seperti ini mengutus budaknya yang bernama Adas, mengutus membawa beberapa ranting buah kurma. Dia melihat Rasulullah, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini kasihan, maka dia mengutus budaknya Adas kepada Rasulullah dengan membawa beberapa ranting kurma. Lalu ketika Rasulullah SAW mau makan, maka Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah, baru beliau makan. Lalu Adas berkata, Inna hadzal kalama yaqulu ahlu hadzal bilad. Ucapan seperti ini kalau mau makan, penduduk negeri ini tidak ada yang mengucapkan seperti itu. Engkau dari mana ucapan itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, Min ayyil biladi anta. Kamu datang dari mana? Asalmu mana? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Maka Adas menjawab, Nasrani min ahli Ninawa. Aku adalah seorang Nasrani dari penduduk Ninawa. Saya tidak tahu juga Ninawa itu daerah mana. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Min qaryatir rajul as-salih Yunus bin Matta. Oh, kalau begitu dari desanya seorang nabi yang saleh, Yunus bin Matta, berasal juga dari Ninawa. Kemudian Adas berkata, Ma yudrika ma Yunus wa ma ibn Matta. Kok kamu tahu Yunus bin Matta? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Itu adalah saudaraku. Yunus bin Matta adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Yunus bin Matta berarti keturunan dari Nabi Ibrahim, karena beliau adalah saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Nabi Ibrahim, Yunus bin Matta. Sebentar saya carikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Yunus bin Matta adalah keturunan dari
Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail. Ismail keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai anak Ishak. Ishak keturunannya Yakub. Yakub keturunannya Yusuf. Yusuf keturunannya Ilyasa. Kemudian Nabi Ibrahim Yakub juga mempunyai anak namanya Lawai. Lawai mempunyai anak Imran. Imran mempunyai anak Harun. Harun Ilyas. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Bunyamin. Bunyamin mempunyai anak namanya Yunus. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan itu adalah saudaraku, kana akhi, kana nabiyan. Ya, bahwasanya Yunus adalah saudaraku dan beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau dilihat Yunus ini apanya Rasulullah? Keponakan. Bukan. Anggap begini. Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian Ishak, Yakub. Ya. Kemudian dari Yakub ada Bunyamin. Bunyamin Yunus. Dari Ismail Nabi Muhammad SAW. Yang jelas saudara. Ngalih benar menghitungnya. Yang belas saudara. Ya, gitu. Kita lanjutkan. Fa akabba addasun ala ra'si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi wa rijlaihi yuqabbiluhuma. Maka Addas langsung mencium kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua tangan Rasulullah, kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua anak Rabi'ah tadi, Syaibah dengan siapa tadi? Utbah, ya, berkata kepada budaknya ini, "Ama ghulamuka faqad afsadahu ar-rajul." Kata salah satu dari anaknya ini, anak Utbah, imma Utbah ataupun Syaibah mengatakan kepada yang lainnya, "Itu budakmu sudah menghancurkan orang tersebut." Falamma ja'a Addas qala lahu wayhak ma hadha? Qala ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadzal rajul. Lalu ketika Addas datang, maka sang tuan mencela, "Celaka engkau, apa yang kau lakukan kepada orang tersebut? Aku cuma memerintahkan engkau membawa beberapa ranting anggur karena aku kasihan kepada dia. Kamu kok malah mencium kepalanya, tangannya, kedua kakinya. Ada apa ini?" Maka Addas menjawab, "Wahai tuanku." Tuannya siapa? Tuannya Addas, ya, Utbah atau Syaibah. "Wahai tuanku, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang ini di atas muka bumi ini sekarang. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi." Dan tidak ada yang memberitahukanku setelah dengan sebuah perkara, tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi. Lalu tuannya berkata, "Waihaka ya Addas, la yasrifannaka an dinik fa inna dinaka khairun lak." Wahai Addas, celaka engkau, jangan sampai orang tersebut menghilangkan agamamu, sesungguhnya agamamu lebih baik. Itu ajaran Nasrani. Itu cerita Rasulullah SAW pulang dari Taif menuju kota Madinah. Dan ketika ketika di jalan ke kota Madinah, beliau sampai kepada sebuah tempat namanya Qarnus Sa'alib. Kota Mekah, ya, kota Mekah. Rasulullah SAW pulang dari kota Taif ke kota Mekah, kemudian beliau sampai ke sebuah tempat namanya Qarnus Sa'alib. Lalu Jibril alaihissalam mendatangi beliau, dan bersama Jibril malaikat gunung yang diperintahkan untuk menimpakan dua gunung kepada penduduk kota Taif. Penduduk kota Taif. Kata malaikat pengurus gunung, "Dzaka fima syi'tu."
dzalika fima syi'tu in syi'ta an utabbiq alaihim al-akhshabain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin, aku akan menimpakan kepada engkau 2 akhshab kepada penduduk kota Taif. Para ikhwah, apa itu akhshab? Para ulama menjelaskan, akhshab al-jabal al-khashin al-ghalil, gunung yang tinggi, yang kokoh. Jadi gunungnya itu enggak rapuh. Ini semakin gunungnya kokoh, ketika ditimpakan akan semakin sakit kepada penduduknya. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrijallahu min aslabi man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak, tetapi aku bahkan berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Ini kesabaran jenis apa ini? Luar biasa. Setelah sedemikian rupa mendapati siksaan, intimidasi, orang berjejer, ya, berjejer. Kalau ada pejabat kan berjejer. Misalkan dulu ada tamu kenegaraan, Raja Salman misalkan, hafizahullah, tamu kenegaraan datang, itu dijejerkan anak-anak kecil hampir beberapa kilo. Nah, bayangkan antum, yang berjejer itu melempari batu, sakit sekali. Di sana berjajar, di sini berjajar, jadi nggak bisa ngelak, dan jalan satu-satunya. Tapi ketika ada kesempatan balas dendam, nggak mau balas dendam. Kalau kita itu, wahai malaikat gunung, jangan 2 berataan, itu sangkat mana sudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Mekah. Kemudian setelah itu beliau mau masuk ke dalam kota Mekah. Kata Zaid bin Harithah, "Kaifa tadkhul alaihim wa qad akhrajuk?" Wahai Rasulullah, gimana engkau bisa masuk? Orang sudah mengeluarkan engkau. Yaitu siapa yang mengeluarkan Rasulullah SAW? Orang-orang Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW menenangkan hati Zaid bin Harithah. Ya Zaid, wahai Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja wa innallaha nasiru dinihi wa mudhiru nabiyyah. Artinya, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang kau lihat ini farajan, jalan keluar, wa makhrajan, dan solusi, wa innallaha nasiru dinihi, dan sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan memperlihatkan nabinya. Maka datanglah ke kota Mekah, lalu sampai kepada seorang yang bernama Al-Akhnas bin Syarif. Al-Akhnas bin Syarif. Lalu Rasulullah SAW minta agar dilindungi oleh Akhnas, ya, karena dulu gitu Pak, orang Arab. Jadi misalkan ada seseorang minta perlindungan kepada orang ini, maka orang ini jika mau, dia harus melindunginya. Dan sebuah aib kalau seandainya orang yang dia lindungi kemudian dia biarkan ada musuh yang membahayakan orang yang dia lindungi. Itu aib kabilah, aib keluarga. Makanya Akhnas bin Syarif tidak mau. Lalu mereka pergi kepada Suhail bin Amr untuk minta juga penahanan. Lalu tidak mau juga. Lalu pergi ke Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi untuk minta penjagaan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka akhirnya Mut'im bin Adi mau.
menampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy kalau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW berarti itu mencela siapa? Al-Mut'im bin Adi, karena dia yang sudah menjamin keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat kejadian ini, bahwa Al-Mut'im bin Adi yang menolong beliau ketika beliau pulang dari kota Mekah, dari kota Taif menuju Mekah, yang memberikan jaminan kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka tatkala Al-Mut'im bin Adi sebagai tawanan di peperangan Badar, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula alanatni lataraktuhum." Kalau seandainya Al-Mut'im bin Adi itu hidup lalu memberitahukan kepadaku, maka niscaya perkataannya akan melembutkan hatiku, dan aku akan tinggalkan tawanan-tawanan perang Badar itu. Saking Rasulullah SAW mencintai Al-Mut'im bin Adi, ataupun ingin membalas jasa Al-Mut'im bin Adi. Kira-kira Mut'im bin Adi masuk Islam enggak? Allahu a'lam, saya belum cek. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, habis waktunya. Kita ambil beberapa pelajaran sekarang. Pelajaran pertama dari cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif. Yang pertama, dahulukan berbicara dengan para tetuha sebelum berbicara kepada orang-orang umum. Kalau datang ke sebuah daerah, dahulukan mencari para tetuha. Dari mana kisah yang kita bisa ambil dari hadis Rasul SAW tadi? Datang kepada siapa? Tokoh-tokoh siapa? Orang-orang Taif. Siapa namanya? Ibnu Abd Yalyal. Yang kedua Mas'ud. Yang ketiga Hubaib. Ibnu Abd Yalyal. Dan yang kedua Mas'ud. Yang ketiga Hubaib. Apa perkataan Ibnu Abd Yalyal ini? Siapa yang ingat? Perkataan? Enggak, kalau salah enggak apa-apa. Ya, itu clue-nya. Maksudnya adalah, kalau Allah mengutusmu sebagai Rasul, kain Ka'bah akan robek. Kain Ka'bah akan robek. Maksudnya mustahil kamu diutus menjadi Rasul. Yang kedua mengatakan apa? Gak ada yang lain. Ya. Kalau Allah mengutusmu, gak ada yang lain apa? Yang ketiga apa? Aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah mengutus seorang Rasul, mana mungkin aku bisa berbicara dengannya? Mana mungkin aku bisa berbicara dengannya? Dia menganggap Rasul itu adalah bukan dari manusia. Wallahu a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, menyembunyikan sesuatu dan tidak perlu dibicarakan semuanya kepada orang banyak. Menyembunyikan sesuatu dan tidak perlu dibicarakan kepada orang banyak semuanya. Ada hadis riwayat Imam At-Tabarani dan hadisnya disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Artinya,
minta tolonglah untuk kesuksesan sebuah perkara dengan menyembunyikannya. Sesungguhnya setiap nikmat ada yang hasad. Sesungguhnya setiap nikmat ada yang hasad. Jadi kalau punya sesuatu perkara, gak usah cerita-cerita dulu. Kalau sudah terjadi baru cerita. Ya, ingin begini, gak usah cerita-cerita dulu. Tetapi kenapa? Karena setiap nikmat ada yang baik. Pelajaran yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana Zaid bin Harithah membela, menahan Rasulullah SAW agar tidak terkena keburukan, lemparan, maka demikian pula kita sekarang. Semestinya kita membela sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai dihinakan. Nah, itu dia. Itu pelajaran ketiga. Diambilkan dari kisahnya Zaid bin Harithah. Sebagaimana Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menahan dengan dirinya agar Rasulullah SAW tidak terkena hujanan batu. Maka begitulah semestinya kita ambil pelajaran agar kita menahan diri kita untuk senantiasa selalu mengerjakan sunnah. Dan yang dimaksud dengan membela sunnah Rasul, catat, yang pertama yaitu selalu menjaganya. Selalu menjaganya. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, berusaha mencontohnya. Yang keempat, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menjaganya, mengamalkannya, sungguh-sungguh untuk mencontohnya, menghidupkannya dalam kehidupan kita, kehidupan dunia kita. Nah, ini beberapa contoh dari apa para ikhwah? Dari membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak ada tempat yang paling baik untuk mengeluhkan nasib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Rasulullah SAW menerima tadi ketika sudah dilempari batu, beliau singgah di sebuah pohon kurma dan beliau di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdoa, setelah berdoa datang siapa tadi namanya? Addas datang kemudian menawarkan beberapa ranting pohon anggur. Ya. Pelajarannya di sini berarti Rasul SAW memperbolehkan kita untuk menerima hadiah orang kafir. Akan tetapi jangan sampai orang kafir tersebut menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, cukup dulu itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah hukumnya dengan pakaian bergambar atau makhluk hidup, spray bergambar, bermotif makhluk
bantal, guling, selimut, ya, kemudian apa lagi, baju dan semisalnya bermotif gambar. Bukankah itu sudah terlecehkan karena dipakai, digunakan, ditindih dan direbahan? Maka jawabannya yang jelas memakai pakaian, baju, kaos dengan motif gambar makhluk hidup, ya, Nelson Mandela misalnya, atau Karl Marx, ya, atau Hitler, atau siapa saja yang merupakan gambar makhluk hidup, maka tidak boleh dipakai baik di dalam sholat atau di luar sholat. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kalau kita lihat pada pekan yang akan datang, kita akan membahas tentang fikih sejarah Nabi, tentang kisah Isra dan Mi'raj. Akan tetapi pekan akan datang ini libur karena kita ingin membahas tentang kajian Islam intensif puasa 3 malam berturut-turut, dan materinya mudah-mudahan pihak dakwah sudah menyediakannya, ya. Kita ingin benar-benar maksimal berpuasa kita, dan tentunya agar bisa maksimal belajar. Bagaimana hukumnya menyampaikan matan hadis namun tidak mengetahui kedudukan hadis tersebut? Apakah hal tersebut berdusta atas Nabi? Maka jawabannya, tujuan untuk menyampaikan hadisnya apa? Kalau seandainya tujuannya agar memperingatkan kaum muslimin agar tidak agar tahu bahwa itu hadis lemah, maka ini bukan berdusta atas Nabi. Akan tetapi kalau seandainya dia mengetahui hadis tersebut belum jelas, hadis tersebut belum tahu kedudukannya, maka kemudian dia memberitahukannya, ditakutkan dia telah berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menyampaikan matan hadis batalnya sholat orang isbal. Setelah saya cek dhaif, apakah saya harus memberitahu orang kalau hadis tersebut dhaif? Iya, diberitahu, ya. Batalnya orang yang sholat musbil atau di bawah 2 mata kaki, itu hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah dan tidak sahih. Artinya ada orang sholat kemudian celananya di bawah 2 mata kaki, karena hadisnya lemah, maka sahih tidak sholatnya? Sah tidak sholatnya? Sah, cuma dia berdosa. Berdosa apanya? Isbal, memanjangkan pakaian di bawah 2 mata kaki. Jadi hadisnya lemah. Kita harus profesional dan proporsional. Kalau lemah, meskipun tidak mendukung pendapat kita. Paham maksud saya? Tidak mendukung pendapat kita. Jadi maksudnya, meskipun bukan merupakan dalil kita, tetapi kalau memang lemah, ya disebut lemah, ya. Dan kita katakan musbil atau memanjangkan celana di bawah 2 mata kaki, baik di dalam sholat, di luar sholat, maka hukumnya haram menurut pendapat yang lebih kuat dan termasuk dosa besar. Ini hati-hati, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, untuk bab selanjutnya itu fikih sirah Isra dan Mi'raj, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Maka mungkin kita akan bertemu nanti setelah Ramadan. Betul? Biasanya Ramadan kan tidak ada kajian. Setelah Ramadan baru ada kajian. Karena pekan depan insyaallah taala kita akan kajian Islam intensif. Bertemu lagi kapan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Bertemu lagi kira-kira 10 Syawal. 10 Syawal. Yaitu pelajaran sejarah maksud saya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.